Halo Feng Shui Lovers, dengan saya Feng Shui Mauro. Sekarang kita akan bahas tradisi Imlek sebelum dan setelah tahun baru Imlek. Karena sebentar lagi kita menyambut tahun baru Imlek tahun 2021 atau tahun kerbau metal. Tradisi ini memang ada yang masih menjalankan, tapi ada juga yang sudah melupakan. Ada baiknya kita ketahui. Tradisi Imlek dimulai seminggu sebelum perayaan itu sendiri. 7 hari sebelum perayaan itu, biasanya orang-orang berkumpul di dapur karena akan mengantar dewa dapur pulang ke surga, ke langit. Dewa dapur setiap tahun melaporkan kelakuan dari orang-orang di rumah itu. Oleh sebab itu, suatu acara singkat dilakukan dengan suatu sembahyang kecil, biasanya membakar dupa, dan umumnya keluarga itu melakukan apa yang kita namakan menyuap dewa dapur, yaitu dengan jajan, dengan kue, dengan makanan-makanan yang manis rasanya. Karena takut kalau laporan akan jelek, maka kadang-kadang juga menggunakan madu yang diulaskan pada effigy atau patung dewa dapur, dan kadang-kadang juga dioleskan pada gambar dewa dapur dan dibakar sebagai tanda keberangkatannya ke surga. Sebetulnya tujuannya adalah agar laporan dari dewa dapur itu memberi berkah kepada keluarga tersebut dengan semua perbuatan yang manis yang baik, sehingga peruntungannya bisa baik setelah tahun baru itu datang. 4 atau 5 hari menjelang tahun baru Imlek biasanya dilakukan apa yang kita sebut shopping ya. Jadi sama halnya dengan acara ketika akan menyambut Idul Fitri misalnya, atau menyambut tahun baru, orang melakukan belanja. Umumnya di dalam belanja ini yang diutamakan adalah belanja daging yang akan disantap pada tahun baru Imlek tersebut. Dan kadang-kadang juga membeli yang baru seperti baju, perabot piring, cangkir, dan sebagainya yang akan digunakan untuk awal tahun baru tersebut. 3 hari dan 2 hari sebelum Imlek dilakukan bersih-bersih, yaitu membersihkan rumah, mencuci baju-baju yang kotor, termasuk juga mandi sampai bersih sekali. Ini merupakan satu pertanda untuk membuang semua yang buruk yang ada di dalam badan kita atau di dalam rumah kita. Dan tradisi ini penting guna menyambut tahun baru Imlek itu sendiri dalam kondisi bersih, baik rumah ataupun diri kita sendiri. Pada malam hari sebelum tahun baru, pada umumnya dilakukan satu kebiasaan, yaitu tidak tidur pada malam tersebut, dijaga terus sampai pagi. Ini ada legendanya, yaitu dulu itu sebelum tahun baru, malam sebelum tahun baru, itu akan datang makhluk yang ganas namanya Nian yang memangsa orang. Karena itu semua orang berjaga tidak boleh tidur agar Nian tidak berani datang. Dan kadang-kadang pada saat itu juga dinyalakan mercon. Demikian yang dilakukan sehari sebelumnya. Tapi sekarang ini mungkin sudah tidak mampu lagi orang harus bangun sampai pagi. Padahal banyak yang bisa dilakukan selain ngobrol dengan keluarga, bisa juga bermain kartu, nonton TV, dan banyak acara keluarga lain yang bisa dilakukan malam sebelum tahun baru. Saat masuk tahun barunya, orang melakukan apa? Yaitu melakukan satu hal yang penting, tidak boleh menyapu lagi. Kondisi rumah harus sudah bersih, sudah mandi dan sebagainya, lalu menghadap kepada orang tua dan bersujud. Biasanya bersujud 3 kali dari yang muda kepada yang tua. Ini dilakukan dengan cara seperti menyembah, disebutnya itu Pai Kui. Umumnya karena yang menyembah itu yang muda pada yang tua, bukan saja dari anak pada orang tua, juga dari adik pada kakaknya. Setelah itu
Biasanya memang penghormatan atau ucapan selamat tahun baru dilakukan hari pertama hanya pada keluarga, hari kedua pada saudara-saudara lain dan termasuk teman-teman. Tetapi pada hari ketiga orang tidak boleh keluar rumah karena itu adalah hari Cikau atau anjing merah. Hari ini tidak boleh keluar karena dianggap sesuatu yang buruk akan terjadi apabila orang keluar rumah. Tradisi ini juga tampaknya sudah tidak ditaati lagi. Banyak orang tidak tahan karena mungkin sudah lama tidak bertemu dengan orang-orang yang berada di kampungnya, maka mereka tetap keluar rumah pada hari ketiga tersebut. Nah, teman-teman, yang penting itu pada hari kelima setelah tahun baru Imlek. Ini adalah saat ketika Dewa Kemakmuran datang membagi-bagi rezeki kepada orang. Maka pada saat itu dilakukan sembayangan. Banyak orang berebut sembayangan agar kebagian rezeki untuk tahun itu. Dan kadang-kadang juga pada hari kelima tersebut orang mulai buka toko atau mulai berkantor. Demikianlah beberapa tradisi yang cenderung dilupakan oleh kelompok orang Tionghoa atau etnik Tionghoa. Mungkin apalagi pada saat ini ada pandemi, tentu banyak hal yang susah dilakukan. Tentu saja semua itu bisa dilakukan dengan asumsi orang Tionghoa menjelang tahun baru itu libur 1 minggu sampai 2 minggu, sehingga beberapa tradisi itu masih mungkin dilakukan. Sekarang ini sudah agak berbeda, tidak dilakukan lagi karena timingnya sudah tidak cocok dengan keadaan yang saat ini berlaku. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat.